Pada umat Kristen, saya minta maaf. Semoga ini juga menjadi islah ya, artinya sebagai ukhuwah basariyah ya, sebagai sesama umat manusia tentunya saya punya khilaf kepada saudara-saudara Kristen. Saya meminta maaf. Dan sekali lagi itu memang kesalahan saya. Nah, semoga melalui permohonan maaf ini saya akan menjadi lebih baik. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan part kedua soal Pak Ustadz Agustan yang sudah khilaf, yang juga saat ini sudah istighfar ya, kalau bahasa mereka gitu, istighfar ya, nggak usah marah-marah lagi. Maksudnya berubah teman-teman sekalian. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah kesalahan dan itu sebuah kebodohan ya. Dia hujat kekristenan, hina kekristenan, bilang Kristen anjing-anjing gereja, Alkitab dikentutin gitu ya. Dan masih banyak lagi yang harus dia lakukan sampai ya dia langsung sakit gitu ya. Dan bagi saya ini bukan secara kebetulan saja. Dia tantang Tuhan, apakah dalam 1 bulan saya akan mati ketika saya kentutin Alkitab ini. Tapi tidak sampai sebulan teman-teman sekalian, dia mati, tapi mati setengah. Nah ini yang lebih parah, ini sangat sadis sekali, sangat mengerikan, di mana banyak hal yang tidak bisa dia lakukan karena penyakitnya ya, stroke. Kalau dia mungkin mati langsung, mungkin ya udah selesai. Tapi Tuhan itu sangat adil kawan-kawan. Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Di sisi lain, dia mengasihi Agustan, supaya Agustan bertobat dari cara hidupnya yang tidak benar. Dan di sisi lain, ini adalah sebuah pelajaran bagi orang-orang yang suka menghujat Tuhan Yesus, suka menghujat Alkitab, memutarbalikan firman Tuhan. Ini sebuah pelajaran berharga bagi mereka, supaya mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Agustan. Dan kita doakan teman-teman sekalian, walaupun saat ini dia katakan tetap istiqomah dalam Islamnya, dalam agamanya, karena dia seorang mu'alaf, tapi tidak mustahil bagi Tuhan jika Agustan bisa mempelajari kembali, memahami kembali, bisa saja dia kembali memeluk Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus sangat mengasihinya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan dulu yang menjadi permohonan maaf daripada Agustan. Dan teman-teman bisa nanti tulis ya komentar saudara seperti apa. Berikut video Agustan. Yang kedua, kepada umat Kristen, saya minta maaf. Semoga ini juga menjadi islah ya, artinya sebagai ukhuwah basariyah ya, sebagai sesama umat manusia tentunya saya punya khilaf kepada saudara-saudara Kristen. Saya meminta maaf. Dan sekali lagi itu memang kesalahan saya. Nah, semoga melalui permohonan maaf ini saya akan menjadi lebih baik. Apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya, yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda, dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya, karena itu kan dilarang ya.
Semoga saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya saya cabut ya. Dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Ya teman-teman sekalian, kita cut dulu ya, nanti kita akan lanjutkan. Menarik yang saya komentari di sini bahwa Augustan dalam aksi ya penghujatannya, penistaannya terhadap kitab suci agama Kristen itu sebenarnya kesadarannya gitu ya. Hanya saja dia menyampaikan tadi dia sudah membuka isi daripada kitab itu, tapi itu masih sampul ya, cover dari Alkitab itu ya, dan jelas di situ ada tulisan Alkitab dan isinya memang dia sudah lepaskan. Nah teman-teman sekalian, apapun itu sebuah kesalahan. Jangankan Anda mengambil kitab suci saja, Anda sudah mengata-ngatai saja itu kitab suci, Anda sudah salah. Ketika ada orang Kristen misalnya hanya menyebutkan menghina-hina Al-Quran saja, walaupun tidak memegang Al-Quran, itu sudah menjadi penistaan agama dan dipenjara teman-teman sekalian. Itu sering terjadi. Nah Augustan justru melakukan secara fisik, walaupun itu Alkitab sudah dikeluarkan. Tapi teman-teman sekalian, kita mendengar tadi dia meminta maaf, dia menyesal, dan segala sesuatu yang dilakukannya memang tidak dibenarkan. Ya, itu sebuah kesalahan yang dilakukannya, dan penyebabnya katanya karena emosi, karena tidak terima video terakhir daripada si Tanpa Ragi katanya. Nah kita lihat channel Tanpa Ragi teman-teman sekalian, bahwa mengcounter iman kita ya. Tanpa Ragi hanya meluruskan ajaran-ajaran sesat seperti yang dilakukan oleh Augustan ya. Merpati tidak pernah menjadi ular, ular tidak pernah menjadi merpati, Kristen anjing-anjing gereja gitu ya. Mengutip ayat-ayat kitab suci, menafsirkan sembarangan, bilang Yesus naik haji, bilang Yesus sholat, bilang Yesus muslim, bilang Yesus bukan Tuhan, bilang Yesus tidak mati di salib tapi diserupakan, bilang Yesus ini dan itu dan segala macam yang dilakukan terhadap kekristenan. Maka seperti kami ini, termasuk saya di channel TV Laskar Kristus, adalah melakukan sebuah pembelaan iman, mengcounter ya. Walaupun saya tidak menyerang teman-teman sekalian, karena saya tidak paham Islam. Tentu saja teman-teman sekalian, saya tidak mungkin ganggu Islam, karena itu bukan iman saya. Tapi yang saya lakukan adalah meluruskan setiap ajaran-ajaran yang meleset daripada kitab suci saya, yang diajarkan di luar sana. Apalagi itu ustadz yang mengajarkannya. Wajib hukumnya saya meluruskan, menjawabnya, mengcounternya ya. Demikianlah yang dilakukan oleh seluruh apologet Kristen di YouTube khususnya, bahkan di TikTok dan Facebook ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan tentang permohonan maaf dan juga pembelaan diri sendiri juga ya dari Augustan. Dia meminta maaf tetapi juga membenarkan dirinya gitu ya. Baik, kita langsung saja cek videonya lagi berikut ini. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan Tanpa Ragi. Video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Agus gimana nih pendapatnya? Ya, saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas, karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf, tapi saya udah berkomitmen insya Allah ya. Semoga, karena apa? Saya tidak mau di ujung mungkin ya hidup saya tidak husnul khotimah. Saya ingin husnul khotimah ya. Tetap apapun yang dinamakan penghujatan itu salah. Saya juga mengakui itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ini sebagai satu dasar yang baik seorang Augustan untuk melangkah. Saya juga malu karena di agama saya tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Contohnya itu tadi yang saya kasih tahu. Di gedor-gedor ya. Kalau pada waktu itu digedor-gedor, ini kan kampung saya, ini kan mayoritas Islam.
Bisa dong saya menunjukkan arogansi saya. Atau kedua ustadz yang jaga di sini arogansi kan bisa, tapi enggak. Disitulah yang membuat saya itu oh iya baik, terima kasih saudaraku semua. Ini sebetulnya saya belum saya paksa live streaming ini ya. Oke lah, udah nggak pakai konsep-konsepan. Ya, mudah-mudahan ini lebih baik dan saya akan ya mungkin mempergunakan sisa hidup saya ini di dalam iman dan Islam. Ya akan berjuang lah. Ya kalau toh semua menghendaki ya. Ya memang ada banyak hal yang harus saya perjuangkan. Ya memang dengan emosi saya kemarin itu ya banyak yang dirugikan saya pribadi, khususnya keluarga dan khususnya lembaga ini ya. Jadi saya tidak bisa membantu mereka yang membutuhkan. Itu kan banyak juga akhirnya yang saya lepas itu. Ya karena ya selepas Lebaran ini alhamdulillah saya akan mulai lagi sebisa saya, sedapat saya untuk husnul khotimah ya, jadi berkah di dalam iman dan Islam. Begini ya, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, jangan terpancing dengan standar ganda dan propaganda yang mereka lakukan. Gini, jangan apa namanya gampang emosian kayak saya ya, nggak ada guna teh. Mereka inginkan itu supaya kita semua emosi dan sakit gitu loh. Makanya mereka membuat propaganda yang sedemikian rupa kan. Propaganda itu yang salah saya ya. Padahal saya udah membuat video waktu itu jangan kena propaganda ya, ini memang ujian ya. Kena propaganda akhirnya saya terlalu emosi, saya nggak terima, dihina begitu luar biasa oleh tanpa lagi, akhirnya stroke ya. Dan stroke ini bukan sebetulnya, maaf ya, ini kalau menurut iman saya ya terserah orang luar mau ngomong itu kena ini kena itu nggak masalah. Ini atau baterainya mau habis atau enggak ini. Tapi sesungguhnya itu karena tidak ada korelasi dengan apa yang mereka sampaikan, tidak ada ya. Karena pertama saya memang punya jantung itu, lalu yang kedua saya mulai lupa untuk malas-malasan treadmill ya. Terus yang kedua saya terlalu kerja berat, saya lupa kalau saya itu punya sakit ya. Jadi apa namanya, buat laundry ini sebetulnya nggak boleh saya, dan kok Irwan MCI itu udah ngelarang saya jangan lugus kerja itu kerja berat pak, nggak boleh gitu loh. Ya kemarin itu saya punya pikiran anak kan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ya bukan saya ini cinta dunia, bukan ya kan. Bentar lagi kan kuliah, mau genapin tabungan sebetulnya. Saya ngejarnya sih seperti itu. Ya kan. Akhirnya kan antum tahu itu di komunitas kan saya masang jemuran karpet. Yang pertama, yang kedua, itu udah mau ngeliyeng saya, udah ngeliyeng. Cuma masuk lagi rumah, duduk ya kan. Hilang kerjain lagi ya kan gitu. Itu saya orangnya apa namanya, kurang disiplin gitu loh. Ya teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustaz Agustan. Dan kita sebagai orang-orang Kristen wajib memaafkan ketika ada orang yang meminta maaf. Ya, karena kita diajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Juga kita diajarkan jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Ya, dan janganlah engkau kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka wajib hukumnya kita mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Petrus berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Yesus menjawab Petrus, bukan kataku, tapi engkau harus mengampuni saudaramu 70 kali 70 kali. 70 kali 70 kali. Ditutup dengan kali. Artinya teman-teman sekalian, 70 kali 70, setelah udah dapat jawabannya, kalikan lagi 70, kalikan lagi 70,
kalikan lagi 70, 70, 70, 70, maka tidak akan pernah berakhir. Karena ada kata kali di bagian terakhir dari jawaban Yesus. Itu sebabnya teman-teman sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni saudara-saudari kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak melepaskan kata maaf, pengampunan. Jika ada orang yang meminta maaf, Agustan sudah meminta maaf, maka kita harus memaafkan. Soal kejahatannya, dia yang mempertanggungjawabannya kepada Tuhan. Dia akan mempertanggungjawabkan. Itu bukan urusan kita. Janganlah menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita melepaskan pengampunan kepada Agustan. Saya secara pribadi, Agustan, saya maafkan Anda. Ya, sekalipun Anda mungkin pernah bahas tentang saya juga, konten saya, kau bilang saya ini dan itu, saya maafkan Anda. Ya, dan kiranya Anda juga benar-benar sadar, ya, Anda benar-benar menyadari ini dan berubah, bertobat, bukan hanya di mulut, tapi termasuk dengan tindakan dan perbuatan Anda selanjutnya. Soal alibi Anda, oh ini karena terpancing ini dan itu urusan Anda lah dengan Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau terima ketika Anda meminta maaf. Dan saya pun tanpa Anda suruh, tanpa Anda menyampaikan kata maaf, saya sudah memaafkan Anda. Karena itulah ajaran kekristenan, itulah ajaran kami. Gereja kami ditutup, gereja kami disegel, orang-orang Kristen diganggu saat ibadah, dihina-hina, dikafir-kafirkan. Kami tetap mengampuni, ya. Ini ajaran keistimewaan di dalam kekristenan. Karena kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kasih. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.